Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu rahasia makam Firaun? Di balik gemerlap piramida dan kemegahan sungai Nil, tersimpan kisah yang jauh lebih kelam dan misterius. Kisah yang seolah-olah menantang waktu untuk menguak rahasia peradaban Mesir kuno. Bayangkan, setiap batu nisan, setiap relief yang terpahat di dinding makam, menyimpan pesan tersembunyi yang hanya bisa diartikan oleh mereka yang berani menyelam jauh ke dalam lorong-lorong sejarah. Di tengah gurun pasir yang tak berujung, di mana angin seolah membawa bisikan masa lampau, terdapat pintu-pintu rahasia yang menyimpan lebih dari sekadar harta karun. Mereka menyimpan cerita tentang kutukan yang dipercaya melindungi kemegahan para Firaun, tentang pengorbanan dan rahasia yang dirahasiakan untuk menjaga kekuasaan dunia yang telah hilang ditelan waktu. Narasi ini akan mengajak kita untuk melangkah ke dalam labirin sejarah, menguak sisi gelap yang jarang dibahas, dan menyelami misteri yang selama ini tersembunyi di balik tabir sejarah Mesir kuno. Bayangkanlah, ketika malam tiba dan langit dipenuhi bintang, cahaya rembulan yang redup menyinari batu-batu berlumut di pintu masuk makam yang telah lama terlupakan. Disinilah, di antara bisikan angin yang berhembus, terletak rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang berani bertanya. Apakah kita berani menyelami kedalaman misteri yang telah lama tersembunyi ini? Setiap langkah yang kita ambil, setiap detak jantung yang berdetak seiring dengan keheningan malam, membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di balik setiap relief dan hieroglif yang terpahat, tersimpan kisah tentang penguasa agung yang meninggalkan warisan penuh teka-teki. Tidak hanya harta karun yang tak ternilai, tetapi juga kutukan yang dipercayai melindungi rahasia kekuatan mereka. Kutukan yang konon akan menghantui siapa saja yang mencoba membuka pintu rahasia makam tersebut. Mungkinkah kekuatan mistis yang melampaui nalar manusia benar-benar ada? Ataukah semua itu hanyalah mitos yang mengaburkan kenyataan sejarah? Narasi ini tidak hanya akan mengajak kita mengenal keindahan dan keagungan Mesir kuno, melainkan juga menyoroti sisi gelap dan penuh misteri yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan tersebut. Melalui setiap detil yang terungkap, kita akan diajak menyusuri lorong waktu, mengungkap kisah-kisah yang telah lama terlupakan oleh arus sejarah. Dari intrik politik hingga ritual keagamaan yang misterius, setiap aspek peradaban Mesir kuno menyimpan potongan teka-teki yang menunggu untuk disusun kembali. Inilah undangan untuk kita semua, untuk melangkah bersama dalam pencarian yang tak kenal lelah terhadap kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi di balik lapisan pasir dan waktu. Selamat datang dalam perjalanan yang memukau, di mana rasa ingin tahu akan menjadi pemandu kita, dan setiap misteri yang terungkap menjadi pengingat bahwa sejarah adalah labirin penuh rahasia. Bersiaplah untuk menyelami dunia yang tidak hanya menakjubkan secara visual, tetapi juga menggugah jiwa. Sebuah dunia di mana setiap batu, setiap ukiran, dan setiap bisikan angin bercerita tentang masa lalu, yang penuh teka-teki dan keajaiban yang belum terjamah. Kekayaan budaya dan kepercayaan spiritual Mesir kuno terpancar dari setiap prasasti, lukisan dinding, dan struktur arsitektural megah yang menghiasi lembah sungai Nil. Budaya mereka dibangun atas fondasi keimanan yang mendalam terhadap kekuatan alam semesta dan dunia para dewa, di mana ritual keagamaan tidak sekadar seremonial, melainkan sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan antara dunia yang nyata dengan alam gaib. Masyarakat Mesir kuno hidup dalam keyakinan
bahwa setiap aspek kehidupan, dari pertanian hingga perang, dipengaruhi oleh kehendak dewa-dewi yang menghuni langit dan bumi. Dalam konteks inilah, ritual-ritual yang dilakukan di kuil-kuil dan makam tidak hanya dimaksudkan untuk merayakan keabadian, tetapi juga untuk merajut kembali jalinan yang mempersatukan manusia dengan kekuatan ilahi. Firaun memegang peranan yang sangat sentral dalam struktur kekuasaan peradaban ini, tidak sekadar sebagai pemimpin politik, melainkan sebagai simbol hidup dari kehendak para dewa. Sosok Firaun dianggap sebagai titisan kekuatan ilahi yang menghubungkan dunia fana dengan dunia para dewa, sehingga setiap tindakan dan keputusan politiknya diinterpretasikan sebagai manifestasi dari kehendak surgawi. Legitimasi kekuasaannya diperkuat melalui serangkaian ritual dan upacara sakral yang mengukuhkan posisinya sebagai perantara antara langit dan bumi. Dalam setiap prosesi, simbol-simbol sakral seperti Ankh, simbol kehidupan, dan skepter yang melambangkan otoritas, digunakan untuk menegaskan status Firaun sebagai penguasa tertinggi yang memiliki mandat ilahi. Ritual-ritual tersebut tidak hanya berdimensi simbolis, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan rasa hormat dan kekaguman di kalangan rakyat. Upacara penobatan, misalnya, diadakan dengan segala kemegahan dan keanggunan, menampilkan pertunjukan keagamaan yang melibatkan para pendeta dan juru kunci kuil yang memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan ilahi. Dalam momen tersebut, Firaun secara simbolis menerima anugerah kekuatan dan kebijaksanaan dari para dewa yang sekaligus memperkuat posisi otoriternya di tengah masyarakat. Proses ini menciptakan kesatuan antara kekuasaan duniawi dan spiritual, sebuah perpaduan yang tak terpisahkan, dan menjadi dasar kepercayaan serta sistem pemerintahan Mesir kuno. Di balik setiap upacara dan ritual yang diselenggarakan, tersimpan pula filosofi mendalam tentang keadilan, keseimbangan, dan tatanan semesta. Konsep Ma'at yang mengajarkan tentang kebenaran, keadilan, dan harmoni alam semesta menjadi prinsip utama yang harus dijalankan oleh setiap Firaun. Melalui ritual keagamaan yang dilakukan secara rutin, para pemimpin berusaha mewujudkan tatanan sosial yang sejalan dengan prinsip Ma'at, sehingga setiap lapisan masyarakat merasakan keterhubungan antara tindakan individu dengan kesejahteraan kolektif. Ritual-ritual ini pun menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang pada akhirnya menyatu dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sehari-hari rakyat Mesir. Dalam kerangka struktur kekuasaan yang melibatkan unsur politik dan keagamaan, Firaun tidak hanya bertindak sebagai penguasa absolut, tetapi juga sebagai penjaga warisan spiritual dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Kuil-kuil megah yang dibangun dengan presisi dan keindahan arsitektural mencerminkan upaya untuk menyucikan ruang dan waktu, menjadi tempat di mana kekuatan ilahi diundang untuk turun dan memberkati setiap sudut kehidupan kerajaan. Setiap ritual, dari perayaan panen hingga upacara pemakaman, dirancang sedemikian rupa agar resonansi antara kekuatan manusia dan ilahi dapat tercapai, menciptakan harmoni yang diyakini mampu mengantarkan kesejahteraan serta keabadian bagi kerajaan Mesir. Ilmu hitam dalam konteks Mesir kuno merupakan manifestasi dari praktik-praktik rahasia yang melampaui batas kepercayaan spiritual arus utama, di mana pengetahuan tentang kekuatan gaib diungkap melalui ritual yang terlarang dan penuh misteri. Berbeda dengan ritual keagamaan umum yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan harmoni kosmik, ilmu hitam seringkali dikaitkan dengan ambisi mengubah nasib dan menantang tatanan yang telah ditetapkan oleh prinsip Ma'at. Praktik ini dipandang sebagai upaya untuk mengakses kekuatan tersembunyi yang mampu membuka pintu ke alam roh dan entitas yang tak terlihat,
sehingga mengaburkan garis antara dunia fana dan dunia gaib. Naskah-naskah kuno yang memuat mantra, kutukan, dan ritual-ritual sihir menjadi saksi bisu dari dunia ilmu hitam ini. Manuskrip-manuskrip tersebut yang tersimpan rapat di ruang-ruang rahasia makam atau disembunyikan di balik dinding kuil, berisi rangkaian instruksi simbolik dan lisan yang diyakini mampu memanggil kekuatan entitas dari alam yang jauh. Setiap teks mengandung kombinasi simbol mistis, gambar dewa-dewi, dan hieroglif yang menyimpan makna mendalam, menjadikan setiap lembaran papirus sebagai jembatan antara dunia nyata dan dimensi yang penuh dengan rahasia gelap. Teks-teks tersebut tidak hanya menyajikan mantra pemanggilan roh, tetapi juga menguraikan prosedur untuk menciptakan jimat pelindung, serta instruksi mengenai penggunaan bahan-bahan magis yang diambil dari alam seperti rempah-rempah dan tumbuhan yang memiliki khasiat mistis. Ritual-ritual ilmu hitam dilaksanakan dengan kehati-hatian yang luar biasa, di mana setiap gerakan, lafaz, dan persembahan memiliki peran strategis untuk membuka gerbang antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Dalam upacara-upacara tersebut, para penyihir atau dukun terpilih mengumpulkan berbagai elemen sakral dari ramuan khusus yang disiapkan dengan resep turun-temurun hingga penggunaan jimat yang diukir dengan simbol-simbol kuno untuk membentuk ikatan dengan kekuatan yang ada di luar batas nalar manusia. Melalui lantunan mantra dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh segelintir orang terlatih, mereka berupaya memanggil roh atau entitas yang diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa duniawi. Implikasi dari ritual ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga berpengaruh dalam arena politik, di mana kutukan atau berkat yang dihasilkan dapat menentukan nasib para penguasa dan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan. Perbedaan mendasar antara praktik keagamaan umum dan ilmu hitam terletak pada tujuan dan metode yang digunakan. Sementara upacara keagamaan bertujuan mencapai keselarasan dengan kekuatan ilahi demi kesejahteraan bersama, praktik ilmu hitam mengandung unsur manipulasi yang berisiko mengganggu tatanan alam. Penyalahgunaan pengetahuan gaib ini kerap kali muncul sebagai alat politik yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melemahkan lawan atau mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak lazim. Dalam konteks ini, ritual pemanggilan roh bukan sekadar simbol spiritual, melainkan juga alat strategis untuk memproyeksikan kekuatan dan menakut-nakuti pihak yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Setiap mantra kutukan, misalnya, tidak hanya dirancang untuk memberikan malapetaka kepada musuh, tetapi juga untuk menegaskan dominasi penguasa yang menganggap diri mereka memiliki izin ilahi untuk menyingkirkan oposisi. Kehadiran ilmu hitam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Di balik gemerlap upacara keagamaan yang resmi, terdapat bayang-bayang praktik terlarang yang kerap kali menjadi rahasia kelam istana dan lingkungan elit. Penyebaran informasi tentang mantra-mantra hitam dan kutukan yang mematikan mengundang rasa takut sekaligus kekaguman, di mana rumor tentang kekuatan magis sang penyihir tersebar di kalangan rakyat dan bahkan di antara sesama penguasa. Dalam beberapa kasus, kepercayaan terhadap ilmu hitam menjadi landasan bagi keputusan politik yang krusial, di mana ramalan atau peringatan yang dihasilkan dari ritual-ritual tersebut dijadikan dasar untuk menilai kelayakan kepemimpinan atau untuk merencanakan strategi pertahanan kerajaan. Dengan demikian, ilmu hitam tidak hanya mewarnai aspek kepercayaan dan spiritual, tetapi juga menyusup ke dalam struktur kekuasaan, mempengaruhi hubungan antar tokoh penting dan menentukan arah sejarah kerajaan Mesir kuno.
Mantra-mantra sakral yang termaktub dalam naskah-naskah purba dianggap sebagai penghubung langsung antara dunia fana dan kekuatan ilahi. Dalam beberapa manuskrip, terdapat rangkaian kata yang diulang-ulang dengan ritme yang mendalam, seperti pengucapan yang hampir seperti nyanyian mantra. Misalnya, sebuah mantra yang diyakini mampu membuka gerbang ke alam roh terdiri dari serangkaian kata yang mengandung vokal panjang dan konsonan yang tegas, sehingga pengucapannya menuntut intonasi yang harmonis dan penuh keyakinan. Setiap suku kata dalam mantra tersebut dirancang untuk menggetarkan udara di sekitarnya, menciptakan resonansi yang diyakini dapat menyalurkan energi gaib ke dalam jiwa pendengarnya dan menyatukan kekuatan tersembunyi di balik realitas yang tampak. Kutukan yang mencekam tercatat dalam berbagai manuskrip kuno, menggambarkan bagaimana kekuatan kata-kata dapat menjadi senjata yang mematikan. Dalam beberapa cerita, kutukan tidak hanya ditujukan kepada musuh politik atau rival yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan, tetapi juga kepada siapa saja yang berani mencuri rahasia makam. Kutukan-kutukan ini seringkali disertai dengan deskripsi tentang balasan dahsyat seperti kematian mendadak, penyakit yang tak terobati, atau bahkan malapetaka yang menimpa seluruh lingkungan makam. Dampak dari kutukan tersebut tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga menciptakan aura ketakutan yang menyelimuti setiap sudut istana dan makam, seolah-olah alam sendiri menolak untuk membiarkan kezaliman melanggar hukum-hukum tak terlihat yang mengatur keseimbangan kehidupan. Seni simbolik yang terkandung dalam hieroglif dan gambar-gambar kuno menjadi elemen penting yang melengkapi kekuatan mantra dan kutukan. Setiap simbol, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, diukir dengan presisi dan keyakinan bahwa di balik garis-garisnya tersimpan rahasia yang mampu mengendalikan takdir. Misalnya, simbol mata yang terbuka lebar dipercaya sebagai penjaga yang selalu mengawasi dan melindungi. Sedangkan gambar ular yang melingkar menunjukkan siklus kehidupan dan kematian yang tak terhindarkan. Kombinasi antara garis lurus dan lengkungan dalam ukiran hieroglif menciptakan pola-pola yang dianggap sebagai peta energi spiritual yang bila diinterpretasikan dengan benar, dapat membuka pemahaman mendalam tentang alam semesta. Kekuatan simbolik ini pun tidak hanya digunakan sebagai hiasan, melainkan sebagai alat untuk mengirimkan pesan rahasia antar generasi, memastikan bahwa kekuatan magis yang telah diwariskan tetap hidup dan mampu membentuk realitas di dunia manusia. Penggabungan antara pengucapan mantra sakral dan penggunaan simbol-simbol mistis menciptakan sebuah sistem komunikasi gaib yang rumit. Para pendeta dan ahli sihir kuno menguasai teknik pengucapan yang tak hanya sekadar melantunkan kata, melainkan harus diselaraskan dengan gerakan tangan, tatapan mata, dan bahkan napas yang tertahan. Proses ini dipercaya dapat menyempurnakan energi ritual, sehingga mantra yang dilafalkan menjadi lebih kuat dan mampu menarik entitas roh dari dimensi lain. Sementara itu, kutukan yang tertuang dalam teks-teks kuno mengandung formula tertentu, di mana setiap kata memiliki berat dan makna tersendiri, dirangkai sedemikian rupa untuk menghasilkan efek yang tidak terduga. Eksperimen antara penggunaan mantra yang mendorong kekuatan positif dengan kutukan yang menimbulkan ancaman menciptakan dualitas yang mencerminkan keseimbangan antara penciptaan dan penghancuran. Menegaskan kembali bahwa kekuasaan sejati dalam peradaban Mesir kuno selalu berjalan di atas garis tipis antara cahaya dan kegelapan. Ilmu hitam dijadikan senjata politik yang halus, namun mematikan, mengokohkan posisi Firaun dan para elit sebagai perantara kekuatan ilahi. Penguasa yang memanfaatkan ilmu hitam secara strategis tidak hanya mengandalkan kekuatan duniawi, melainkan juga mengklaim mandat dari alam gaib
yang menjadikan mereka penjaga keseimbangan kosmik. Di balik setiap upacara dan ritual rahasia, Firaun menyisipkan mantra-mantra yang diyakini mampu mengundang kehadiran entitas pelindung, sehingga setiap langkah kebijakan diwarnai dengan aura mistis yang membuat lawan gentar. Dalam pandangan rakyat, hal tersebut mengukuhkan kepercayaan bahwa kekuasaan penguasa merupakan manifestasi langsung dari kehendak para dewa, memperkokoh legitimasi mereka dalam menaklukkan keraguan dan perlawanan. Penggunaan ilmu hitam sebagai instrumen politik seringkali diwujudkan melalui ritual rahasia yang diselenggarakan di ruang-ruang terlarang dalam kuil atau makam. Disinilah mantra-mantra sakral dirapal dengan intensitas yang luar biasa, mengirimkan pesan bahwa siapa saja yang menentang kekuasaan Firaun akan mendapati kutukan yang tidak terelakkan. Dalam satu studi kasus legendaris, sebuah upacara tersembunyi diadakan di kuil yang terpencil, di mana Firaun memimpin pertemuan rahasia dengan para pendeta terpilih. Dengan lantunan kata-kata sakral yang dilantunkan dalam bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan terpilih. Mereka memanggil roh penjaga yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membawa malapetaka kepada musuh politik. Konon, setiap pengucapan nama musuh disertai dengan getaran angin gurun yang membawa bisikan kematian, sehingga kehadiran kutukan tersebut menyebar menjadi ancaman yang mencekam di kalangan lawan politik. Kisah lain yang sering diceritakan melibatkan penasihat rahasia istana yang menguasai naskah-naskah mantra dan kutukan. Dengan akses ke manuskrip-manuskrip kuno yang memuat instruksi pemanggilan roh dan formula kutukan, penasihat tersebut memainkan peran penting dalam mengendalikan arus politik di balik layar. Dalam momen-momen konflik internal, ia dengan lihai menggunakan ilmu hitam untuk memecah belah kekuatan lawan. Setiap mantra yang dilafalkannya dianggap sebagai penanda bahwa nasib musuh akan segera ditentukan oleh kekuatan gaib, menciptakan lapisan ketakutan yang membuat para pejabat dan rakyat enggan mengajukan perlawanan. Rumor mengenai kutukan yang bisa menimpa siapa saja yang berani mengkhianati kekuasaan segera menyebar. Mengubah lingkungan politik menjadi medan pertempuran antara kekuatan duniawi dan energi spiritual yang tak terlihat. Ilmu hitam pun dimanfaatkan untuk merajut citra kekuasaan melalui simbol-simbol mistis yang tertuang dalam hieroglif dan ukiran kuil. Setiap gambar, mulai dari simbol mata yang melambangkan pengawasan ilahi, hingga ular yang melambangkan siklus kematian dan kelahiran, dijadikan sebagai perisai gaib yang melindungi kerajaan dari gangguan musuh. Penggunaan simbol-simbol tersebut bukan hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga sebagai media komunikasi rahasia antara penguasa dan entitas gaib. Dengan demikian, setiap sentuhan seni simbolik mengukuhkan klaim Firaun sebagai sosok yang memiliki hubungan erat dengan kekuatan ilahi, menegaskan bahwa penolak segala bentuk pemberontakan telah dijaga oleh kekuatan yang melebihi batas manusia. Integrasi antara penggunaan mantra, kutukan, dan seni simbolik dalam dunia politik Mesir kuno menghasilkan strategi kekuasaan yang kompleks namun efektif. Praktik-praktik ini tidak hanya menciptakan medan psikologis yang penuh ketakutan di antara lawan dan rakyat, tetapi juga menyatukan tatanan sosial melalui kepercayaan bahwa setiap aspek kehidupan terhubung dengan dunia mistis. Dengan ilmu hitam sebagai alat legitimasi, kekuasaan Firaun tidak lagi semata-mata diukur dari pencapaian duniawi, melainkan juga dari kemampuan untuk mengendalikan dan menaklukkan kekuatan gaib yang diyakini memiliki peran penting dalam menentukan takdir kerajaan. Interpretasi masa kini terhadap teks-teks dan praktik ilmu hitam Mesir kuno semakin mendalam seiring dengan kemajuan teknologi dalam bidang arkeologi dan linguistik.
para sejarawan modern memandang naskah-naskah kuno yang memuat mantra dan kutukan tidak hanya sebagai warisan mistis semata, melainkan sebagai cermin kompleksitas kepercayaan dan struktur sosial masyarakat Mesir kuno. Melalui analisis simbolik dan studi komparatif, para peneliti menemukan bahwa praktik-praktik yang dulu dianggap sebagai ilmu hitam juga memiliki dimensi filosofis dan politis yang mendalam, mencerminkan usaha untuk memahami dan mengendalikan kekuatan alam serta hubungan antara manusia dengan dunia gaib. Kajian-kajian tersebut menyoroti bagaimana ritual-ritual rahasia dan teks-teks suci ini berfungsi sebagai medium untuk mengartikulasikan kekuasaan dan legitimasi Firaun, sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan rasa hormat sekaligus ketakutan di antara rakyat dan lawan politik. Kontroversi muncul ketika berbagai interpretasi alternatif mulai bermunculan, menggugah spekulasi tentang pengaruh ilmu hitam kuno terhadap budaya populer masa kini. Beberapa peneliti dan budayawan berpendapat bahwa simbol-simbol mistis, mantra sakral, dan kutukan yang diabadikan dalam naskah kuno telah menginspirasi karya seni, novel, dan film yang menggambarkan dunia yang penuh dengan dualitas antara kebaikan dan kejahatan. Mereka menunjukkan bahwa elemen-elemen magis dari peradaban Mesir kuno telah menyatu dengan imajinasi kolektif, menciptakan narasi fiksi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menantang batasan realitas. Spekulasi semacam ini semakin diperkuat dengan munculnya teori-teori yang mencoba mengaitkan ritual-ritual rahasia tersebut dengan fenomena supranatural yang dilaporkan dalam konteks modern, meskipun bukti empiris tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi. Penafsiran kontemporer juga membuka ruang untuk mempertanyakan apakah kebenaran sejarah yang terkandung dalam mitos dan kutukan tersebut memiliki dasar yang lebih dalam dari sekadar legenda. Kajian baru dengan pendekatan interdisipliner menggabungkan analisis teks, simbolisme arkeologis, dan perspektif antropologis untuk menyelidiki apakah praktik-praktik ilmu hitam ini merupakan cerminan dari usaha manusia untuk memahami kekuatan yang tidak terlihat, ataukah semata-mata konstruksi budaya yang dimanfaatkan untuk tujuan politik dan sosial. Pertanyaan terbuka yang terus menggantung ini mengajak para pembaca untuk merenungkan kembali batas antara fakta dan fiksi, antara ritual sakral dan praktik terlarang, serta antara kebenaran historis dan imajinasi yang tak terbatas. Diskursus modern mengenai ilmu hitam Mesir kuno juga menekankan bagaimana interpretasi atas teks-teks kuno tersebut telah berubah seiring dengan pergeseran paradigma keilmuan. Metode digitalisasi dan analisis tekstual memungkinkan peneliti untuk menafsirkan kembali hieroglif dan simbol yang sebelumnya dianggap ambigu, sehingga membuka kemungkinan bahwa makna asli dari mantra-mantra dan kutukan itu jauh lebih kompleks dan kontekstual daripada yang dipahami selama berabad-abad. Fenomena ini tidak hanya memperkaya wawasan sejarah, tetapi juga menginspirasi generasi baru seniman dan penulis yang mengambil unsur-unsur mistis sebagai metafora untuk mengungkap konflik batin dan pertarungan antara kekuatan yang tampak dan yang tersembunyi. Pertanyaan tentang sejauh mana ilmu hitam Mesir kuno mempengaruhi budaya dan imajinasi modern tetap menjadi perdebatan yang hidup. Di balik narasi yang dibalut dengan keindahan dan kegelapan, tersimpan ajakan untuk menyelidiki lebih jauh apakah legenda-legenda tersebut merupakan cerminan dari kekuatan mistis yang pernah ada, atau hanya reaksi simbolik terhadap dinamika kekuasaan dan kepercayaan dalam masyarakat. Diskusi yang berkelanjutan ini membuka ruang bagi penafsiran yang terus berevolusi, menggugah pemikiran kritis tentang bagaimana masa lalu terus membentuk cara kita melihat dunia, dan apakah dalam setiap mantra dan kutukan terdapat secercah kebenaran yang masih mampu menantang batas realitas modern.
Setiap lapisan yang telah diungkap dalam perjalanan melalui peradaban Mesir kuno mengingatkan kita pada kekayaan budaya dan kepercayaan yang tak lekang oleh waktu, di mana keagungan ritual dan kekuatan simbolik berpadu dalam tarian antara cahaya dan kegelapan. Kesatuan antara kekuasaan ilahi dan praktik terlarang yang tercermin dalam naskah-naskah mantra serta kutukan yang mencekam, menunjukkan betapa mendalamnya upaya manusia untuk memahami dan mengendalikan kekuatan yang melampaui batas duniawi. Firaun dan elit istana, melalui ilmu hitam yang diintegrasikan ke dalam strategi politik mereka, berhasil membangun sebuah sistem legitimasi yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga mempesona, seolah-olah kekuatan mistis itu sendiri telah mengambil alih peran sebagai penjaga tatanan kosmik. Setiap hieroglif yang terpahat dan setiap kata mantra yang diucapkan menjadi saksi bisu dari pergolakan antara keyakinan spiritual dan ambisi duniawi. Ritual-ritual rahasia yang diselenggarakan dalam bayang-bayang makam dan kuil menciptakan atmosfer yang penuh dengan aura, keajaiban sekaligus ancaman, menegaskan bahwa kekuasaan sejati terletak pada kemampuan untuk mengaburkan batas antara yang nyata dan yang gaib. Penafsiran modern terhadap teks-teks kuno ini, meskipun penuh kontroversi dan spekulasi, telah membuka jalan bagi pemahaman baru yang tidak hanya menghargai aspek mistisnya, tetapi juga menyelidiki dimensi filosofis dan politik yang mendasarinya. Maka, setelah merangkai potongan-potongan misteri yang tersebar di antara lapisan sejarah, pertanyaan pun muncul. Apakah setiap legenda yang terukir dalam naskah-naskah kuno benar-benar hanyalah mitos belaka? Ataukah ada kebenaran mendalam yang menunggu untuk diungkap? Bagaimana pengaruh dari praktik-praktik rahasia tersebut masih membayangi budaya populer dan memicu imajinasi? Bahkan dalam dunia modern yang dipenuhi oleh teknologi canggih. Pertanyaan-pertanyaan terbuka ini mengajak setiap pembaca untuk terus merenungkan dan mengeksplorasi, menyadari bahwa di balik setiap ritual, mantra, dan kutukan tersimpan kisah yang tak pernah sepenuhnya terpecahkan, sebuah labirin misteri yang mengundang kita untuk selalu bertanya, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tirai sejarah Mesir kuno? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.